Jadi di sini kita bakal belajar bareng tentang bahasa Inggris. Ini memang cuman basicnya aja, benar-benar basic. Dan aku di sini bukan expert, sekali lagi aku bukan guru, aku bukan siapa-siapa yang benar-benar ahli gitu. Tapi aku di sini juga masih belajar. Aku juga seorang mahasiswa semester akhir yang ingin membagikan sedikit ilmu yang mungkin bisa saja berguna bagi adik-adik semua atau siapapun yang menonton video ini. Amin. Jadi aku di sini bakal bahas tentang kata-kata yang sebenarnya mereka mempunyai arti sama tapi penggunaannya beda, maknanya juga beda, seperti listen dan hear, terus study dan learn, dan juga receive sama accept gitu. Pertama kita bahas apa dulu ya? Oke, kita bahas listen sama hear dulu. Jadi listen sama hear itu mempunyai arti yang sama, yaitu mendengarkan. Tapi mereka sebenarnya punya makna yang berbeda. Maksudnya penggunaannya tuh beda. Hear itu ketika kamu mendengarkan sounds atau sesuatu yang sebenarnya kamu nggak mau dengar atau nggak benar-benar kamu dengar dengan jelas, kamu nggak nangkep itu dengan jelas, itu hearing. Sedangkan ketika kamu menangkap itu dengan jelas, kamu memperhatikan itu dengan baik, kamu bisa mampu menangkap apa sih yang diomongkan lawan bicaramu dan kamu mendengarkannya benar-benar dengan seksama. Nah, itu yang dimaksud listening. Jadi kalau contohnya, kalau misal hear tuh biasanya orang-orang tuh I can't hear anything. Itu aja, I can't hear anything. Kalau misalnya kamu pakai I can't listen anything, itu kayak kamu sendiri denger ini aja nggak cocok gitu. Kalau misalnya kamu pakai I can't hear anything, itu kan cocok, lebih cocok gitu. Selain lebih cocok, tapi kan juga lebih bener. Kenapa kok I can't hear anything itu aku nggak bisa dengar apa-apa, itu pakainya yang hear? Karena dia nggak fokus, karena dia nggak tahu apa yang sebenarnya dia dengerin. Terus kalau misalnya listen kayak dosenmu atau gurumu bilang please listen me, artinya dia benar-benar pengen kamu mendengarkan dengan saksama, dengan tujuan dosenmu atau gurumu itu pengen kamu menangkap apa yang ingin dikatakan oleh dosenmu atau gurumu itu. 2000 years later. I am listening to a wonderful song. Terus here aku mendengarkan musik yang bagus banget gitu kan, berarti kamu bener-bener mendengarkan itu dengan seksama, kamu menghayati apa isinya, kamu tahu apa yang ada di lagu itu. Terus misal lagi kalau here, misal I just heard you talking about the movie. Kayak misalnya aku tadi kayaknya denger deh kamu tadi ngomongin soal film yang baru aja tayang gitu, tapi kamu nggak tahu sebenarnya itu apa sih yang dibahas, itu film apa, di mana tayangnya, gimana gitu. Dia nggak tahu karena dia benar-benar nggak mendengarkan dengan baik, begitu ya. Paham nggak? Aku belepotan banget jelasinnya. Ya pokoknya gitu. Semoga kalian paham. Untuk yang selanjutnya kita akan ngomongin tentang learn sama study. Jadi learn sama study itu memiliki kata kerja yang memiliki arti yang sama, yaitu belajar, mempelajari. Tapi mereka mempunyai makna yang berbeda. Study sama learn. Kita belajar yang mana dulu? Ini dulu apa ini dulu? Ini dulu aja ya. Jadi study ini adalah ketika kamu mempelajari atau belajar sesuatu. Misalnya kamu belajar tentang teori atau belajar tentang grammar atau belajar tentang bahasa Indonesia, tapi kayak misalnya kamu reading the book, ini kamu bisa ngomongin kalau ini study. Jadi tanpa practice, tanpa skill, kamu nggak butuh skillnya gitu loh, cuman kayak belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia. Kayak contohnya I am studying
bahasa Indonesia. I am studying mathematics, I am studying grammar, I am studying English for final examination gitu. Tapi ketika kamu ngomongin learn itu memiliki arti yang juga kamu bisa mendapatkan skill di situ, juga sekalian praktisnya, sekalian melakukan itu gitu loh. Misalnya I learn to speak English, jadi kamu belajar bahasa Inggris, belajar buat ngomong bahasa Inggris kan pasti ngoceh ya, nggak cuman kamu diem belajar, nggak mungkin kan, nggak bisa kamu itu. Atau I jangan pakai I, kita ganti my mom learns to drive a car, jadi ibuku belajar mengendarai mobil. Kan kalau mengendarai mobil kan harus praktis juga, nggak cuman diem tiba-tiba bisa. Untuk yang terakhir kita akan bicara tentang accept dan juga receive. Dua-duanya memiliki arti menerima, tapi penggunaannya dan maknanya juga beda. Kalau misalnya kita bicara tentang accept itu adalah menerima yang bukan dalam bentuk fisik. Maksudnya bukan barang, bukan bentuk fisik. Kayak misal I accept your opinion. I accept about what you have said. Kalau misalnya receive itu menerima sebuah barang. Kayak misal I receive your letter, I receive a gift from my boyfriend, misalnya gitu. Jadi untuk membedakannya dengan sangat singkat, jelas dan padat adalah ketika accept itu kamu menerima sesuatu yang bukan dalam bentuk fisik, sedangkan kalau receive kamu menerima sesuatu dalam bentuk fisik gitu. Jadi sekian dulu karena aku udah capek, ternyata padahal cuman perbedaan dari 6 kata aja ya, tapi ternyata capek banget karena susah banget ngomongnya. Ini mau diomongin tuh kadang susah gitu. Jadi sekian video kali ini. Aku bakal kasih lagi video yang lain yang tentunya isinya juga bisa buat kalian belajar. Ingat, aku mau ngomong lagi sama kalian, jangan dihujat. Aku di sini juga masih belajar, coy. Jadi buat adik-adik aja yang memang bener-bener masih bingung banget gimana cara bedain 6 kata tadi. Padahal mereka memiliki sama kata, ya Allah, dia ngeyel banget guys. Ternyata ini loh, dari tadi dia gangguin saya tuh. Dia udah dikit-dikit ini. Intinya saya masih belajar ya teman-teman. Saya juga bukan orang yang pinter banget gitu, enggak. Saya bikin ini karena memang saya pengen aja, karena ini kuliah juga masih lama masuknya, dan di rumah tuh gabut banget, gak tahu harus apa, jadi aku bikin video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Ditunggu next videonya. Dadah.